Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Nurul Habibah. Saya mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya saya menjelaskan tutorial dari membuat database, lalu membuat tabel member, memasukkan data ke dalam tabel, dan melihat isi dari tabel. Total ada 6 tabel yang sudah saya buat. Lalu dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial mengerjakan soal-soal dari dosen saya. Soal ini ada 10. Nah, sekarang kita mengaktifkan database Tokoku terlebih dahulu dengan Ctrl Enter. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mengerjakan soalnya. Oke, untuk soal nomor 1, kita disuruh menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Nah, untuk menampilkan jumlah member, kita menggunakan perintah select lalu as jumlah member. Nah, as ini berarti alias ya. Lalu from member artinya dari, from member ini artinya dari tabel member. Nah, lalu tambahkan titik koma, lalu eksekusi. Nah, di sini tertera jumlah membernya ada 5. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Nah, di sini kita disuruh menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli, dilihat dari jumlahnya. Nah, cara mengerjakan soal nomor 2 yaitu dengan perintah select B nama barang. B ini artinya tabel barang, jadi memilih nama barang dari tabel barang. Lalu kita menggunakan perintah sum pj jumlah barang as total terjual. Nah, ini artinya kita menjumlahkan jumlah barang yang ada di tabel penjualan. Nah, ini alias total terjual. Lalu from penjualan PJ join barang B. Lalu on. Nah, untuk on ini kita melihat relasi antara tabel penjualan dengan tabel barang. Nah, di sini kan relasinya kan ID barang. Jadi kita menulisnya PJ ID barang sama dengan B ID barang. Lalu dikelompokkan berdasarkan
nama barang, order by, atau diurutkan berdasarkan total terjual secara descending. Lalu limit 1. Nah, limit 1 ini artinya kita hanya butuh satu data. Nah, lalu titik koma jangan lupa, lalu Ctrl Enter. Ini error karena bagian ini harusnya underscore. Nah, sudah benar. Jadi nama barang yang jumlahnya paling banyak dibeli yaitu buku dengan total terjual 10 buah. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Nah, cara mengerjakan ini yaitu dengan perintah select as nama supplier lalu count PB faktur aktivitas. Nah, count PB nofaktur as jumlah aktivitas ini artinya count nofaktur dari pembelian, dari tabel pembelian menjadi jumlah aktivitas. Lalu from dari Nah, berarti ini dari tabel pembelian atau PP dan supplier atau S. Lalu on. Nah, kita cari relasi antara tabel pembelian dan tabel supplier. Nah, di sini relasi antara tabel pembelian dan supplier yaitu ID supplier. Jadi kita ketikkan PB ID supplier sama dengan S.ID supplier. Lalu group by S nama supplier atau diurutkan berdasarkan nama supplier. Lalu jangan lupa titik koma, lalu eksekusi. Nah, di sini tertera nama supplier dan jumlah aktivitasnya. Jadi masing-masing supplier ini melakukan satu aktivitas.
Nah, untuk soal yang nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini tampilkan total jumlah barang yang dijual. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan perintah select sum jumlah barang as total terjual, lalu from penjualan. Nah, ini artinya kita menjumlahkan jumlah barang jadi total terjual dari tabel penjualan. Lalu jangan lupa titik koma, lalu eksekusi. Nah, di sini tertera ya total terjual ada 17. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan perintah select nama barang PP jumlah barang pembelian PP join barang B on. Nah, ini berarti relasi antara tabel pembelian dan tabel barang, pembelian dan tabel barang. Nah, ini relasinya ID barang. Berarti PP ID barang sama dengan BID barang. Lalu kita gunakan perintah where PP jumlah barang between 3 and 7. Nah, ini artinya where yaitu letaknya berarti di jumlah barang di tabel pembelian. Nah, ini antara 3 sampai 7. Jadi between itu antara. Lalu jangan lupa titik koma, lalu eksekusi. Nah, di sini tertera nama barang dan jumlah barang antara 3 sampai 7. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, cara mengerjakannya yaitu perintahnya sama seperti soal nomor 5. Cuma bedanya kalau di soal nomor 5 menggunakan between. Nah, kalau di soal nomor 6 menggunakan tanda kurang dari sama dengan 5. Jadi yang bagian ini
kita copy, lalu paste di sini, lalu sini tinggal menambahkan kurang dari sama dengan 5, lalu titik koma, eksekusi. Nah, di sini tertera nama barang yang jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, dilihat dari jumlahnya. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan perintah select B nama barang lalu min PB jumlah barang as minimal dibeli. Ini artinya minimal jumlah barang pada tabel pembelian menjadi tabel minimal dibeli. Lalu from pembelian PB join barang B, lalu on. Nah, ini relasi antara tabel pembelian dan tabel barang. Pembelian dan barang, relasinya ID barang. Jadi PB titik ID barang sama dengan B titik ID barang, lalu titik koma, lalu eksekusi. Nah, ini tertera nama barang yang minimal dibeli, yaitu 3 buah kemeja. Nah, untuk soal nomor 8, yaitu tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier dari tabel pembelian yang mempunyai kode SUP strip 00001. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan perintah select B titik nama barang lalu sum PB jumlah barang alias total barang dan S nama supplier, lalu from pembelian PB join barang B, lalu on. Nah, kita cek relasi antara pembelian dan barang. Di sini relasi antara pembelian dan barang yaitu ID barang. Jadi PB titik ID underscore ID underscore barang sama dengan B titik ID barang. Lalu kita joinkan lagi atau relasikan lagi dengan tabel supplier. Nah, di sini
kita relasikan antara tabel pembelian dan tabel supplier. Nah, di tabel pembelian dan tabel supplier, relasinya adalah ID supplier. Jadi, PB.ID supplier sama dengan S.ID supplier. Lalu where PB.ID supplier sama dengan ini SUP strip diawali dengan tanda petik, lalu ketik SUP strip 00001, lalu tutup dengan tanda petik lagi, lalu group by atau dikelompokkan berdasarkan B nama barang, lalu titik koma, lalu kita eksekusi. Nah, di sini tertera nama supplier yang mempunyai kode SUP 0001 yaitu Agus dengan nama barang topi dan total barang 10. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 9. Soal nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan KAR 00001. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan perintah select M titik nama B titik nama underscore barang PJ titik jumlah barang, lalu from penjualan PJ join member M, lalu kita cari antara relasi antara penjualan dan member. Nah, di sini relasi antara penjualan dan member yaitu ID member. Jadi PJ.ID member sama dengan M.ID member. Lalu kita relasikan lagi dengan tabel barang. Jadi join barang B. Lalu kita cari relasi antara penjualan dan barang. Nah, di sini relasi antara penjualan dan barang yaitu ID barang. Jadi PJ.ID barang sama dengan B.ID barang. Lalu where PJ.ID karyawan sama dengan tadi. Nah, ini sama dengan KAR 00001 diawali dengan tanda petik, lalu tulis KAR 00001
ditutup dengan tanda petik lagi. Lalu jangan lupa titik koma sebelum eksekusi. Nah, di sini karyawan yang mempunyai ID KAR 000001 itu bernama Joshua dengan nama barang sepatu dan jumlah barang 3. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10, tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi 25 Oktober 2014. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan perintah select. Pertama, B nama barang, lalu PJ jumlah barang, lalu K nama as nama karyawan. Ini K titik nama karena di tabel sebelumnya ada kesalahan penulisan, yaitu yang seharusnya nama karyawan menjadi nama underscore nama. Jadi di sini kita menggunakan as. Lalu from penjualan PJ join barang B. Lalu kita lihat korelasi antara tabel penjualan dan tabel barang. Nah, relasi antara tabel penjualan dan barang adalah ID barang. Jadi PJ titik ID barang sama dengan P titik ID barang. Lalu kita joinkan lagi atau relasikan lagi dengan tabel karyawan. Lalu kita lihat relasi antara tabel penjualan dan tabel karyawan. Nah, di sini relasi antara tabel penjualan dan tabel karyawan yaitu ID karyawan. Nah, jadi PJ titik ID karyawan sama dengan K titik ID karyawan. Lalu where PJ titik tanggal penjualan sama dengan, nah tadi di tanggal 25 Oktober 2014. Nah, jangan lupa diawali dengan tanda petik 2014. Nah, lalu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma sebelum dieksekusi. Nah, di sini sudah tertera di tanggal 25 Oktober 2014 ada transaksi penjualan, yaitu tas dengan jumlah 4 dan karyawan yang melayani yaitu Yoko. Sekian video tutorial mengerjakan soal dengan perintah-perintah SQL dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.